Tidak habis pikir apa yang dipikirkan Abu Nawas. Ia berencana menjual Raja Harun al-Rasyid kepada pedagang budak. Diceritakan pada satu waktu Abu Nawas menghadap Baginda Raja dan berkata, Ada sesuatu yang sangat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia. Apa itu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda penasaran. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas dalam pikiran Paduka. Kalau begitu cepatlah tunjukkan padaku. Tetapi Baginda, tetapi apa wahai Abu Nawas? Kalau Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, nanti orang-orang pasti ikut berkumpul menyaksikan benda ajaib itu. Jadi lebih baik Paduka menyamar. Karena rasa ingin tahu yang besar, Baginda pun menyetujui usulan Abu Nawas untuk menyamar. Kemudian mereka berdua pergi menuju hutan. Sesampainya di hutan, Abu Nawas mengarahkan Raja untuk mendekati sebuah pohon rindang dan memohon agar Raja menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas pergi menemui seorang badui, seorang pedagang budak. Abu Nawas pun mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya dan Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan matanya. Si pedagang memperhatikan dari kejauhan. Setelah memperhatikan, ia pun merasa cocok. Lalu Abu Nawas pun menulis surat kuasa yang menyatakan pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh kepada orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Setelah selesai, Abu Nawas pun pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Sang raja masih menunggu. Heran mengapa Abu Nawas belum kembali. Lalu datanglah si pedagang budak. Raja keheranan siapa orang ini dan bertanya, Siapa engkau? Aku adalah tuanmu sekarang. Pedagang budak tidak mengenali itu adalah Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaiannya yang sederhana. Apa maksud perkataanmu tadi? Abu Nawas telah menjualmu padaku. Ini buktinya. Katanya sambil menunjukkan surat kuasa. Dia menjualku padamu? Kata raja mulai marah. Iya benar. Apakah kau tahu siapa aku ini sebenarnya? Tidak, dan aku tidak perlu tahu. Pedagang itu langsung membawa raja dan menariknya ke belakang rumah. Pedagang memberi parang dan menyuruh raja membelah kayu. Tumpukan kayu sangat banyak. Melihat itu raja merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Raja pun mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun cara raja memegang parang terbalik. Kau ini bagaimana? Bagian tumpul kau arahkan ke kayu? Sungguh bodoh sekali. Kata pedagang itu marah. Raja membalik parang dan mencoba lagi, tapi tetap saja terlihat aneh dan kaku bagi si pedagang. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Lama-lama aku tidak tahan juga. Gumam Baginda Raja. Si badui menatap Raja Harun al-Rasyid dengan pandangan heran hingga ia pun menjadi marah karena merasa rugi membeli budak yang bodoh. Hai badui, cukup hentikan semua ini. Aku tak tahan. Kata Baginda. Kurang ajar, kau budakku. Diam dan patuh kepadaku. Kata pedagang itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang, ia menjerit keras saat dipukul kayu. Hai badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid. Kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan langsung menjatuhkan diri sembari menyembah kepadanya. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Sementara itu Baginda Raja sangat murka kepada Abu Nawas dan ingin segera menghukumnya. Setelah Abu Nawas menjual Baginda Raja sebagai budak dan ketika Baginda pulang ke istana, Baginda marah dan memerintahkan para prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Namun Abu Nawas sudah menghilang entah kemana. Abu Nawas tahu dirinya sedang diburu prajurit kerajaan. Setelah para prajurit pergi dari rumahnya, barulah Abu Nawas pulang ke rumah. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu. Iya istriku, ini masalah besar. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid sebagai budak. Apa? Kau menjual raja jadi budak? Kenapa kau lakukan itu, wahai suamiku? Aku ingin Baginda tahu bahwa di negerinya ada perdagangan budak dan jadi budak itu sangat sengsara. Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit mencarimu. Menurutmu apa yang akan dilakukan Baginda kepadaku? Kau pasti akan dihukum berat. Gawat, kalau begitu aku harus gunakan satu-satunya ilmu yang kusimpan. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah. Ia mengambil air wudhu dan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia berpesan pada istrinya apa yang harus dilakukan kalau Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas heboh. Karena istri Abu Nawas menjerit-jerit, tetangga pun bertanya kepada istri Abu Nawas itu. Ada apa? Istri Abu Nawas menjawab sambil menangis. Suamiku Abu Nawas, dia sudah meninggal. Abu Nawas meninggal? Ya, benar. Tak butuh waktu lama, kabar kematian Abu Nawas menyebar ke seluruh penjuru kota. Baginda pun kaget mendengar kabar itu. Kemarahan Baginda mulai berkurang. Baginda mengingat bahwa Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda pun berangkat ke rumah Abu Nawas bersama beberapa pegawai dan tabib istana. Setibanya di sana, tabib segera memeriksa tubuh Abu Nawas. Dan setelah diperiksa, tabib memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah meninggal beberapa jam yang lalu. Baginda menatap tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku. Ia merasa sedih dan air matanya menetes. Lalu ia bertanya pada istri Abu Nawas. Adakah pesan terakhir dari Abu Nawas untukku? Ada Paduka yang mulia. Katakanlah. Suami hamba Abu Nawas memohon agar Baginda memaafkan semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat. Baiklah kalau itu permintaannya. Jenazah Abu Nawas lalu diusung dengan keranda. Baginda mengumpulkan seluruh rakyat di tanah lapang. Di hadapan mereka Baginda berkata, Wahai rakyatku, hari ini aku Sultan Harun al-Rasyid memaafkan segala kesalahan Abu Nawas, baik di dunia maupun di akhirat. Kalian semua adalah saksinya. Tiba-tiba dari dalam keranda yang ditutupi kain hijau terdengar suara lantang. Syukur. Semua orang panik. Pengusung jenazah pun dibuat kaget. Rakyat yang hadir pun lari ketakutan. Sebagian terjatuh dan terkilir. Tiba-tiba Abu Nawas bangkit dari keranda dan berjalan ke arah Baginda.
Baginda. Abu Nawas yang saat itu menggunakan pakaian putih membuat Baginda ketakutan. Kau ini mayat hidup atau masih hidup? Hamba masih hidup, wahai Baginda. Hamba mengucapkan terima kasih atas pengampunan Paduka yang mulia. Jadi kau belum mati? Belum, wahai Baginda. Justru sekarang hamba merasa sangat lapar dan ingin segera pulang. Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai ini? Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia, wahai Baginda. Ajarkan padaku ilmu itu. Maaf, Baginda. Ilmu itu hanya bisa dilakukan oleh guru hamba. Hamba sendiri tak bisa mengajarkannya. Dasar pelit! Kata Baginda menggerutu kecewa. Baginda Raja Harun al-Rasyid baru saja membaca sebuah kitab yang menceritakan tentang kehebatan Nabi Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam sekejap ke dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Ia ingin merasakan hal serupa. Terlintas di pikirannya untuk memindahkan istananya ke atas gunung agar lebih leluasa melihat pemandangan di sekitar. Tentu saja hal seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Tapi Baginda teringat, di negerinya ada Abu Nawas, orang yang terkenal cerdik dan selalu bisa mencari jalan keluar dari masalah sulit. Abu Nawas pun dipanggil untuk menghadap. Setelah tiba, Baginda menyampaikan keinginannya. Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia tampak berpikir keras. Dahinya berkerut. Ia tahu tidak mungkin menolak perintah Baginda, karena jika menolak bisa-bisa dihukum. Akhirnya meskipun berat, Abu Nawas menyanggupi permintaan itu. Tapi Baginda menambahkan satu syarat. Pekerjaan ini harus selesai hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pulang dengan perasaan berat. Hari-harinya dilalui dengan gelisah. Malam-malam ia lalui dalam kesendirian, hanya ditemani bulan dan bintang. Rasanya tidak pernah ada hari yang lebih berat dalam hidupnya selain hari-hari itu. Namun ketika hari ke-9, perasaannya mulai berubah. Ia tidak lagi merasa gelisah. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap ke istana. Ia ingin menyampaikan beberapa usul kepada Baginda. Ampun tuanku, hamba datang ke sini untuk mengajukan beberapa usul agar pekerjaan hamba lebih lancar nanti. Usul apa itu, wahai Abu Nawas? Hamba ingin memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi. Baiklah, kalau begitu usulmu aku terima. Satu lagi, wahai Baginda. Apalagi, wahai Abu Nawas? Hamba mohon Paduka menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk, lalu dagingnya dibagikan langsung kepada fakir miskin. Baiklah, usulmu aku terima. Abu Nawas pun pulang dengan hati senang. Kini ia merasa tenang. Ia yakin ketika waktunya tiba, Abu Nawas pasti bisa memindahkan istana Baginda. Bahkan jika diminta memindahkannya ke dasar laut pun, Abu Nawas pun akan mencari cara. Kabar tentang rencana pemindahan istana pun menyebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat menanti-nanti. Ada yang percaya, ada pula yang ragu. Tapi sebagian besar yakin, karena selama ini Abu Nawas selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas sulit yang diberikan kepadanya. Hari yang ditunggu pun tiba. Rakyat berkumpul di lapangan untuk sholat Idul Kurban. Setelah sholat selesai, 10 ekor sapi disembelih. Dagingnya langsung dimasak dan dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas. Ia harus menepati janjinya. Abu Nawas berjalan menuju istana diiringi oleh rakyat yang ingin melihat langsung proses pemindahan istana. Setibanya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda. Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi? Benar, sudah tidak ada lagi. Abu Nawas lalu berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri memandang bangunan besar itu. Abu Nawas berdiri mematung, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Baginda mulai tidak sabar lalu bertanya. Wahai Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Hamba sudah siap sejak tadi, wahai Baginda. Kalau begitu, apa yang engkau tunggu? Abu Nawas dengan tenang menjawab. Hamba sedang menunggu istana Paduka yang mulia diangkat dulu oleh seluruh rakyat yang hadir, lalu diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba akan memindahkannya ke atas gunung sesuai perintah Paduka. Mendengar perkataan Abu Nawas itu membuat Baginda Raja terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pada suatu sore ketika Abu Nawas datang ke warung teh, beberapa temannya sudah berkumpul di sana terlebih dahulu. Rupanya mereka memang sedang menunggu-nunggu kedatangan Abu Nawas. Nah, itu dia Abu Nawas sudah datang. Kata salah satu dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa lolos dari jebakan-jebakan Raja Harun al-Rasyid. Tapi kali ini kami yakin kau pasti dihukum kalau berani melakukannya. Apa yang harus kutakutkan? Tak ada yang perlu kutakuti kecuali Allah. Selama ini belum ada satu orang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja. Bukankah begitu, wahai Abu Nawas? Tentu saja tidak ada yang berani. Itu adalah pelecehan berat. Siapapun yang melakukannya pasti dihukum pancung. Itulah yang ingin kami tahu darimu. Beranikah kau melakukannya? Sudah kubilang aku hanya takut pada Allah. Tapi kalau aku bersedia melakukannya, apa taruhannya? 100 keping emas. Tapi dengan syarat Baginda harus tertawa saat kau melakukannya. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang sangat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup melakukan itu, apalagi sampai membuat Baginda Raja tertawa. Minggu depannya, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pejabat, dan tokoh penting negeri sahabat diundang. Tak lupa Abu Nawas juga termasuk dalam undangan. Abu Nawas sibuk memikirkan cara untuk menjalankan aksinya tanpa kehilangan kepalanya. Sedangkan bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang sangat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara harus berlangsung meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan tamunya, terutama untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dinanti tiba. Semua tamu sudah hadir,
kecuali Abu Nawas. Teman-temannya yang memperhatikan dari jauh tampak kecewa. Tapi ternyata mereka salah. Abu Nawas datang, hanya saja terlambat, sehingga ia duduk paling belakang. Acara berlangsung khidmat. Beberapa tokoh penting menyampaikan pidato. Lalu giliran Baginda Harun al-Rasyid berbicara di depan para tamu menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Baginda heran dan bertanya, Wahai Abu Nawas, kenapa engkau tidak duduk di atas karpet? Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini. Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor. Ampun tuanku, sebenarnya hamba memang sudah duduk di atas karpet. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk tidak di atas karpet. Karpet yang mana maksudmu, wahai Abu Nawas? Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun pergi. Tapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang kau bawa. Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia. Abu Nawas pun berjalan pelan ke depan. Sesampainya cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau tertawa terbahak-bahak diikuti oleh para tamu yang datang. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan kejadian itu merasa kagum. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas.